Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepaan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang belajar pemrograman. Kalau dulu belajar pemrograman itu susah, karena kita harus punya komputer yang cukup maksudnya kemampuannya cukup untuk kita belajar pemrograman. Karena seringkali komputer kita sudah jadul, lemot, kadaluarsa sehingga susah dipakai untuk belajar pemrograman. Jadi kalau saya ngajar di kelas juga ada berapa? 20 mahasiswa, ada 20 jenis komputer yang berbeda. Kalau 60 mahasiswa, ya 60 jenis komputer yang berbeda. Nanti tugasnya disuruh mengerjakan sesuatu, wah beda-beda. Ada yang bisa jalan, ada yang nggak bisa ya. Hardware-nya beda-beda, terus sistem operasinya beda-beda, ada yang pakai Windows, ada yang pakai Windows terbaru, Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows 3.1 gitu ya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak ada yang 3.1 dulu, kelamaan banget ya. Ada yang pakai Mac OS, ada yang pakai Linux, Linuxnya beda variasi, beda versi, ada yang pakai FreeBSD, ada yang pakai mainframe, nggak ada yang pakai mainframe. Itu udah kelamaan banget ya. Tapi intinya adalah susah sekali ya, lingkungannya itu atau environment-nya atau platformnya itu berbeda-beda ya. Sehingga mengajarkan pemrograman itu susah sekali. Terus yang kedua juga orang juga takut belajar pemrograman ya. Wah, ini susah banget gitu ya. Sekarang ada cara yang mudah untuk belajar pemrograman, yaitu dengan menggunakan layanan daring atau online, yaitu menggunakan cloud. Jadi ada layanan cloud dari Google yang namanya Google Colab. Mari kita lihat ini ya. Jadi sekarang yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman itu hanya browser web ya, web browser. Kalau Anda punya Firefox, Anda punya Chrome, Anda punya Safari, Anda punya akses internet. Yang penting Anda akses internetnya, Anda bisa belajar pemrograman dengan sangat cepat. Jadi kita lihat ke sini ya, kita ketikkan di browser kita ya, kita ketikkan colabresearchgoogle.com. Ya, Google Colab, nah colab.research.google.com. Nanti tautannya saya sertakan di bawah ya, supaya nanti Anda tinggal klik saja. Begitu dijalankan nanti keluar layar seperti ini ya, ada example, ada contohnya. Ini adalah file-file yang recent yang baru-baru ini dibuka. Jadi ini ada beberapa program yang saya gunakan untuk belajar pemrograman atau mengajari gitu ya. Terus filenya juga bisa kita simpan di dalam Google Drive atau di GitHub, atau kita upload berkas yang sudah kita buat sebelumnya di komputer kita. Katakanlah saya ingin membuat yang baru lah ya, kita tidak menggunakan saudara, kita buat yang baru. Jadi di sebelah bawah ini ada New Notebook. Kita klik New Notebook ya, maka dia akan menampilkan layar yang nanti ada ininya ya, kosongnya. Bagi Anda yang sudah terbiasa memprogramkan Python dengan menggunakan Jupyter Notebook, nah ini sebenarnya kayak Jupyter Notebook yang biasanya lokal, ini sekarang di cloud gitu ya. Oh iya, bahasa pemrograman yang akan kita cobakan ini kali ini Python ya. Kenapa Python? Ada alasannya, lihat website saya tentang mengapa memilih bahasa pemrograman Python ya. Ini kita ajarkan kemana-mana, mulai dari anak kecil, ibu-ibu, sampai mahasiswa, sampai researcher, semuanya pakai Python. Oke ya, ini saya nggak mau membahas semuanya, kita langsung jreng aja ya. Yang pertama itu adalah tentang file name. File name-nya di sini untitled 0ipynb. Ini nanti masuk ke Google Drive kita. Jadi kalau ini kita buat ya, misalnya apa? Judulnya adalah percobaan gitu ya. Percobaan. Nah, kemudian kita mulai ketikkan kode kita di sini ya. Kita ada kodenya di sini. Nah, nanti kita bahas kalau kita mau Google pemrograman yang lebih advance ya dengan menggunakan ini, tapi kita sekarang menggunakan pemrograman yang biasanya. Nah, di sini kita langsung bisa mengetikkan perintah-perintah atau kode-kode yang akan kita buat dalam bahasa Python. Misalnya kita buat print. Kalau orang-orang pemrogram itu biasanya ini hello world ya, hello world gitu ya. Nanti kalau kita run ini, tanda run-nya ini, maka dia akan menampilkan perintah hello world gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini sebetulnya ini belum nyala atau kita belum punya sistem komputer ya.
begitu kita kita bisa langsung connect ya, kita connect kan gini, klik connect itu maksudnya kita connect ke cloud ya, ke cloudnya si Google ini, terus kita minta dialokasikan sebuah komputer. Jadi kita menggunakan komputer yang ada di cloudnya Google. Kita nggak perlu tahu komputernya apa, tapi komputernya cukup untuk belajar pemrograman. Sebenarnya di sini ada RAM-nya, ada disknya ya, jadi kita bisa tahu tuh kalau RAM-nya disediakan kepake 0,76 GB dari 12 GB, disknya 30 GB ya, yang udah disknya 30 GB ya, dari 100 GB ini di saya, memorinya nggak sampai 1 GB dari 12 GB yang disediakan ya. Kalau saya klik ini run ya, run nih tag, maka dia akan menjalankan ini di komputernya sana dan dia akan menampilkan hello world ya. Jadi ini kalau ini pakai hello world, saya jalankan lagi, maka dia bilang hello world ya gitu. Hello, saya nampilkan hello Budi Raharjo ya, lucu-lucuan aja gitu ya. Hello Budi Raharjo gitu. Kita juga bisa membuat perintah-perintah yang lebih kompleks. Saya buatnya di sini aja gitu ya. Misalnya kalau di Python tuh kita bisa melakukan loop ya. Kita bisa for i in range 10 ya. Range 10. Maksudnya kita akan menampilkan angka itu ya dari sampai 10 ya. Sebenarnya bukan 10, no. Nanti kita lihat ya. Print i ya. Jadi dia harusnya menampilkan i ya, range 10. Kita lihat hasilnya kayak apa sih gitu ya. Dia akan menampilkan baris pertama hello Budi Raharjo dan dia akan melakukan loop 10 kali. Tapi ini karena komputer itu dimulai dari 0 ya. Jadi kalau kita ngitungnya dari 0 maka dia akan menghitung range 10 itu akan menghitung 10 kali ya sampai di bawah 10 ya. Jadi 10-nya tidak terikut. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi dia menghitungnya seperti itu ya. Kita bisa juga gini, misalnya gitu, i dikali i gitu ya. Kita jalankan, ting gitu ya. Maka dia akan menampilkan kuadratnya ya. 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4 ya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Mau nekat lagi kita juga bisa ya. I dikali i, maaf ya. I dikali i gitu ya. Mau 4 kali juga boleh ya. Tapi ini kita, ini ya. Ya, nah inilah pangkat 3 ya, pangkat biasa, pangkat 2, pangkat 3. Jadi mudah sekali ya belajar pemrograman. Kita tidak perlu punya komputer yang hebat-hebat, cuma menggunakan web browser dan di internet kita sudah bisa belajar bahasa pemrograman. Dan semuanya ini dialokasikan di sana. Dan enaknya bagi saya sebagai dosen atau sebagai guru yang mengajari, siswanya punya komputer yang relatif sama gitu ya. Jadi nggak ada lagi masalah, wah yang di saya nggak jalan, pustakanya atau library ini tidak tersedia, segala macam ya. Google Colab komplit, bisa kita gunakan untuk pemrograman yang cukup kompleks, tapi itu bahasan nanti ya. Ini sekarang kita baru memperkenalkan cara belajar pemrograman dengan Google Colab. Begitu ya, gampang banget ya. Semoga Anda tidak takut belajar pemrograman, semoga Anda senang belajar pemrograman dan bisa bermain-main dengan Google Colab untuk buat program-program Python yang lucu-lucu, yang keren-keren gitu ya. Ya. Kalau mau juga Anda bisa ya, kalau misalnya ini tadi ini saya pengennya hello Budi Raharjo saya buat di sini ya. Saking pengen ini ya, saya bilang hello Budi Raharjo ya. Ya, saya buat gitu ya. Supaya dia berkali-kali. Nah, kita run lagi. Ding 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 ya. Halo Budi Raharjo, nah, dia si komputernya sudah manggil saya sehingga kita bertemu lagi nanti ya sudah dipanggil komputer nih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.